Shalom JPMKI. Oke, supaya kita lebih saling mengenal lagi, saya mengajak teman-teman yang nonton YouTube ini boleh memberikan komentar berupa nama dan asal kampus teman-teman di live chat YouTube ini. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk bergabung di dalam kepengurusan dan juga berpartisipasi di dalam pengisi acara dengan cara menghubungi kontak di bawah ini. Dan saya mewakili kepengurusan JPMKI mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman PMK yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari. Hari ini kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan, kami mau bersuka cita karena Engkau, dan kami siap memuji dan memuliakan Engkau yang siap memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari kita naikkan pujian, didengar, diterima, dipulihkan. Ku kan terus melihat
mujizat terjadi. Ku telah saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat. Mari menang bersama Tuhan. Bukan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku telah saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhan. Katakan Engkau mendengar. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Mari sama-sama katakan. Shalom, saudara-saudara jaringan PMK Indonesia yang saya kasihi. Saya Pendeta Dr. Nus Remas. Pertama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua menyampaikan selamat kepada saudara sekalian yang pada hari ini mengambil kesempatan untuk bersekutu bersama-sama walaupun via online. Saya berdoa dan berharap bahwa saudara sebagai mahasiswa hari ini yang akan menjadi pemimpin hari besok tetap tekun di dalam pelajaran dan setia di dalam pelayanan. Biarlah Anda sekalian menjadi agent of change di kampus di mana Anda berada. Saya berdoa supaya saudara sekalian menjadi pemimpin-pemimpin hari depan yang penuh harapan. Bless you all. Puji Tuhan. Shalom, salam sehat. Saya Samuel Pajala, Ketua Stitek Dharmayadi Makassar, mengucapkan selamat sekaligus salut kepada Persekutuan Mahasiswa Kristen se-Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan semangat. Banyak halangan rintangan yang mungkin akan dihadapi ke depan, tapi percayalah, untuk kemuliaan Tuhan tak ada satupun kekuatan yang akan menghalangi. Firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat buat Bapak Pendeta Insinyur Besi Tarigan dan Bapak Pendeta Dr. Samuel Tarigan dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang membidani lahirnya jaringan PMK Indonesia. Saya mendukung JPMKI sebab ini hati Tuhan supaya pelayanan mahasiswa menjadi satu. Itulah doa Yesus. Nah, saya yakin juga Anda mahasiswa-mahasiswa setia dalam pelayanan, setia kepada Tuhan dan dibentuk dalam pelayanan mahasiswa ini. Saya percaya suatu hari pemimpin-pemimpin bangsa, perusahaan, dan juga gereja itu adalah saudara. Saudara setia, Anda akan dipakai Tuhan. Saya, Pendeta Agung Takaryana, Gembala Gereja Betania Fresh Anointing, dan juga Ketua Umum Sinode Gereja Betania Urapan Baru, sekali lagi mengucapkan selamat berjuang kepada semua hamba Tuhan dan juga mahasiswa yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Daniel Panji. Saya adalah koordinator nasional dari gerakan My Home Indonesia. Saya bersyukur ada 65 PMK yang bergabung bersama-sama, bahkan mungkin lebih, dalam satu persekutuan yang indah. Dan ini waktu yang tepat, dengan timing yang tepat, dengan visi yang tepat, khususnya Indonesia memasuki revolusi 4.0. Dan kita sedang memasuki satu masa bagaimana artificial intelligence,
kecerdasan otak manusia itu akan menggantikan peranan manusia. Kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan memiliki spirit of excellence supaya kita bisa menjadi unggul dan lebih unggul karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dan kita harus menjadikan negara kita negara yang unggul. Firman Tuhan berkata begini di dalam Yoel 3 ayat yang ke-11, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa-bangsa dari seluruh penjuru, berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Jadi mari kita tempa mata bajak kita menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkas kita menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Memasuki bonus demografi, mari jadilah pahlawan-pahlawan yang kekinian dan jadilah unggul di bangsa kita dan buat Indonesia unggul di mata dunia. Tuhan memberkati kita semua. Oke, seharusnya masih tetap semangat, masih tetap, kan tadi udah jingkrak-jingkrak nih. Sekarang kita udah mau masuk firman Tuhan, tapi saya ngingetin dulu, di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia masih banyak terjadi COVID-19, wabah di mana-mana, penyakit makin banyak. Kita cuman bisa serah diri sama Tuhan. Kita tuh jadi orang yang ya udahlah gitu. Ya udahlah itu dalam artian Tuhan, kalau memang Indonesia ini bisa diselamatkan, tolong selamatkan Indonesia. Dan saya yakin Tuhan pasti menyelamatkan Indonesia. Dengan itu, mari kita bernyanyi doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari seluruh lemah, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu
Halo, saya Esra Manurung. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami memberkati 20 menit, 30 menit ke depan di dalam nama Yesus. Aku berdoa roh kebenaran yang akan menyingkapkan pewahyuan kepada kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan, mengerti harapan Tuhan, dan kami dibukakan cara pandang Tuhan terhadap keadaan dan situasi yang kami hadapi hari-hari ini, di generasi ini. Bapak, aku tahu ada sesuatu yang besar sedang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami, di antara saudara-saudariku yang ada di rumahnya masing-masing. Aku percaya Tuhan sedang membangkitkan murid-murid yang luar biasa, yang akan percaya dalam kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan besar bersama Yesus. Terima kasih Bapak. Aku juga menolak segala gangguan dan menolak segala hal yang mencoba untuk menghalangi firman Tuhan yang diberitakan. Di dalam nama Yesus kami memberkati sekali lagi waktu ini. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, biar aku yang membawakan firman Tuhan dan juga teman-teman yang mendengarkan semua diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Oke, saya akan berbagi tentang sukacita menjadi murid Yesus. Saya lahir sudah Kristen dan dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat mencintai Tuhan. Tetapi mama saya meninggal di usia 39 tahun karena keracunan kehamilan. Dokter mengatakan supaya mama menggugurkan saja bayinya. Tetapi mama saya punya prinsip lebih bagus meninggal karena melakukan kehendak Tuhan daripada hidup dan selamat tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagi saya waktu itu cukup sulit untuk memahami apa yang ibu saya percaya. Dan ketika mama sudah tidak ada, saya secara otomatis menjadi kakak sulung yang harus mengurus adik-adik. Dan parahnya setelah itu, bapak kami tidak pernah kembali. Dia berubah, persis seperti kejadian 2. Ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan berkata, tidak baik laki-laki itu sendirian. Maka Tuhan menciptakan seorang penolong buat dia. Bapak kami kehilangan penolong dan bapak kehilangan keseimbangan. Kami 7 anak ditinggalkan begitu saja. 2 bayi kembar, saya mahasiswa tingkat 1 dan adik-adik saya masih SMP dan SD. Terus terang saya kecewa sama Tuhan. Dan saya berpikir kekristenan itu hanyalah sebuah mitos. Tidak ada kenyataannya. Saya tidak melihat Tuhan baik dalam kehidupan orang tua saya. Pikiran saya begitu duniawi. Dan 2 tahun setelah itu ketika saya sudah mulai terbiasa dengan kehidupan dan saya mulai bertekad bahwa saya menjadi orang yang sukses, saya menjadi orang kaya, supaya kalau saya kaya saya bisa nolongin orang miskin. Tetapi saya sudah tidak percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau orang itu kerja, dia dapat uang dan dia bisa dapat kehidupan yang lain. That's it. Kalau dia nggak kerja, biar dia berdoa siang malam juga dia nggak bakalan punya uang. Nah, waktu kehidupan sudah mulai terasa biasa, ya. Saya mendengar bahwa bapak kami sudah ditemukan dan akan kembali. Dia bermaksud untuk membawa pulang istrinya dan juga membawa anak yang sudah didapat dari perkawinan keduanya. Terus terang saya tidak bisa menerima keadaan itu dan saya bertekad untuk bunuh diri. Tetapi ketika saya membunuh diri, saya ingat nasihat mama saya yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu orang yang menyangkali kekuatan Tuhan. Dan tidak mungkin orang seperti itu bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Lalu saya pikir kalau nggak di surga berarti kan neraka dong. Ya kan? Saya nggak percaya Tuhan tapi saya takut masuk neraka. Dan saya pikir-pikir gimana ya caranya. Saya pengen ini Tuhan bicara kepada saya. Kalau memang Tuhan ini ada, saya mau dia bicara kepada saya. Lalu saya bilang, Tuhan kalau memang kamu ada sebelum saya bunuh diri, bicara sama saya, jelaskan kenapa semua ini harus terjadi. Dan saya tunggu. Saya tidak dengar apa-apa. Lalu muncul lagi nasihat ibu saya mengatakan bahwa kalau mau dengar Tuhan, baca Alkitab. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang berguna untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan. Lalu saya ambil Alkitab mama saya bilang, Tuhan kalau memang kamu ada, kamu bicara melalui Alkitab ini. Saya buka jadi 2, saya bilang, Tuhan bicara sama saya pakai ayat yang saya tunjuk. Karena saya nggak familiar dengan Alkitab setebal ini, jadi saya tunjuk. Dan itu Mazmur 27 ayat 10. Bunyinya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku.
saya membaca logos, yaitu kata-kata dan kalimat demi kalimat. Tetapi yang saya dapat di dalam hati saya adalah rema. Remanya bunyinya, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang memelihara kamu. Dan saya merasa waktu itu Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Tiba-tiba saya yang tidak percaya menjadi percaya. Satu kalimat dari Tuhan itu bisa merubah cara pandang seseorang. Saya berubah, saya lahir baru. Sulit sekali untuk saya jelaskan dengan kata-kata. Tetapi sejak hari itu saya percaya bahwa Tuhan adalah kasih. Dan Dia mencintai saya. Apapun yang saya alami, Dia tetap akan memelihara saya. Saya percaya. Dan sejak itu saya mulai membaca Alkitab. Baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu benar. Saya membaca kitab suci setiap hari. Punya jurnal. Kalau Tuhan ngomong sama saya catat. Sampai hari ini saya selalu punya jurnal. Dan satu hari saya membaca di Roma 12 ayat 1. Di situ dikatakan Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, bunyinya begini, saya baca ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sejak hari itu, ambisi saya adalah saya ingin mengenal Tuhan. Saya pengen tahu apa sih kehendaknya dalam hidup saya. Apa sih yang Dia rencanakan tentang saya? Kenapa saya harus lahir di keluarga yang begitu susah, mengalami masalah demi masalah? Sebenarnya Tuhan tuh mau apa dari saya? That's it. Saya hanya ingin mengenal Dia. Lalu kemudian saya melihat bahwa ternyata mengikut Tuhan itu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Dan saya tahu Tuhan sudah memberikan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menjadi tebusan atas dosa saya. Sehingga saya menjadi anaknya. Dan in return, saya memberikan seluruh rencana saya dan hidup saya kepada Dia. Terjadi barter. Nah, sejak itu, saya tidak lagi mempunyai banyak. Mau ini, mau itu, mimpi ini, mimpi itu. Ya nggak banyak juga sih mimpi saya waktu itu karena keadaannya kan susah banget gitu. Jadi saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan saya menerima Yesus untuk menjadi milik dan warisan saya. Berarti yang akan terjadi dalam hidup saya adalah apa yang Dia rencanakan. Nah, ternyata kalau kita ada di titik itu, hidup ini tidak berat. Karena kan semua yang Tuhan izinkan terjadi itu yang Dia rencanakan. Tugas kita adalah menerimanya, menjalankannya, dan mempunyai sikap hati yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, banyak orang mengatakan itu seperti sebuah surrender, sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Nah, saya waktu itu cuma ngerti, oke, saya dapat Yesus, hidup saya kasih ke Dia. Lalu saya bukan lagi saya, tetapi Yesus yang tinggal di dalam saya. Selesai. Habis itu, ternyata yang akan terjadi adalah saya akan selalu mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari cara pandang saya. Perubahan dari cara berpikir saya. Karena Alkitab berkata, pikiran Tuhan seperti langit dan bumi dengan pikiran saya. Seperti dalamnya laut. Aku tidak sanggup untuk memahaminya. Berarti saya akan selalu berubah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya akan selalu berubah. Jadi saya tahu, oke, berarti seumur hidup saya perubahan adalah hal yang pasti dalam mengikuti Yesus. Nah, satu ketika teman saya itu cerita sama saya kalau dia itu habis baca Alkitab. Dan dia bilang, selalu tau gak, gue baca Alkitab nih, Yesaya 43 ayat 4-5. Engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku ini mengasihimu. Terus terang buat aku, itu kalimat-kalimat yang aneh. Saya mulia,
saya berharga. Masa sih? Karena saya masih pakai sepatu jelek, saya masih pakai tas jelek, tapi kok Alkitab mengatakan aku berharga. Nah, ini kan sebuah perubahan. Saya mau nggak percaya apa yang Tuhan bilang. Walaupun saya merasa saya nggak berharga, saya merasa saya nggak dicintai. Ayah saya ninggalin saya, ibu saya ninggalin saya. Kenapa saya dicintai? Tetapi Tuhan bilang, aku mencintaimu. Saya nggak punya apa-apa. Saya anak orang biasa. Kenapa saya berharga? Tapi Tuhan bilang, kamu berharga di mata saya. Bukankah ini sesuatu yang harus berubah? Nah, Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti. Ketika kita punya sikap hati yang memang sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, apa yang Tuhan bilang, kita akan bisa terima. Lalu saya bilang, oke Tuhan, mulai sekarang saya menerima identitas saya, bahwa di matamu saya berharga. Dan ketika orang lain mulai menghina, ketika saya kerja 9 tahun di bank, saya dihina, dibilang gak bisa kerja, saya tetap pegang. Tuhan bilang aku berharga, Tuhan bilang aku mulia, dan Tuhan bilang aku dicinta. Ini adalah sesuatu yang buat saya dulu nggak kepikiran bahwa ikut Yesus itu seperti itu. Bahwa ternyata ikut Yesus, menjadi murid Yesus itu adalah meninggalkan cara pikiran saya dan apa yang saya percaya secara pribadi dan menerima apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Itulah metanoia. Jadi, saya mengalami transformation, the change in mind. Changing mind itu dialami setiap hari. To be submit to the word of God. Untuk tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Dan ternyata nggak susah-susah banget sih. Kalau kita dari awal udah punya sikap hati, saya yang mau nurut sama Tuhan, bukan Tuhan yang nurut sama saya. Tapi di dalam kenyataannya saya juga nggak ngerti ya, kenapa banyak banget orang disebut dan menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan yang mesti nurut sama dia gitu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menemukan aku dalam keadaan susah. Tuhan menemukan aku dalam keadaan gak punya apa-apa. Jadi kalau saya dapat Yesus, saya merasa saya yang dapat harta yang sangat berharga gitu loh. Karena kan saya dulu emang udah mau mati. Saya dulu emang udah gak kepengen hidup. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya kehidupan. Berarti kan saya dapat sesuatu yang sangat berharga. Nah, buat aku keselamatan itu sangat berharga. Aku yang tadinya bukan anak jadi anak. Aku yang tadinya jauh jadi dekat. Keselamatan itu bagi saya seperti menemukan tanah yang di dalamnya ada harta karun. Dan aku melepaskan semua tanah-tanah jelek saya supaya saya dapat tanah berharga itu. Nah, teman-teman, sampai di sini, kalau kita bisa menyadari betapa tidak layaknya kita menjadi anaknya dan kita dilayakkan menjadi anaknya, kita akan sangat menghargai pilihan itu. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Saya tidak memilih Tuhan, Tuhan yang memilih saya. Saya sebenarnya memilih mati, tetapi Tuhan memilih saya. Bayangkan betapa berharganya pilihannya dalam hidup saya. Karena Dia memilih saya, sehingga saya mendapatkan kehidupan. Bukan hanya kehidupan di surga, tetapi juga mendapatkan kehidupan di dunia ini. Wow, menjadi murid Yesus, kita sangat beruntung karena kita diberikan pertama adalah harta surgawi, bukan harta duniawi. Harta duniawi ini fana, nggak lama juga hilang. Kita bisa punya banyak dan hilang dalam sekejap. Tetapi harta surgawi itu harganya mahal dan tidak bisa dibeli dengan harta dunia ini. Buat saya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah harta paling berharga. Dan saya berdoa, di antara teman-teman semua, saudara-saudariku yang mendengarkan, Anda akan dibukakan oleh Roh Kudus betapa berharganya ketika Yesus berkata kepadamu, follow me, ikut aku. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada banyak orang pengen percaya tapi nggak bisa percaya. Dan Yesus datang ke dunia ini sebetulnya untuk diberikan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak Dia. Sehingga seperti cerita di Alkitab dikatakan bahwa pesta itu yang tadinya yang diundang adalah orang-orang yang sudah dipilih, disiapkan baju buat mereka, tapi mereka tidak mau datang. Sehingga orang-orang di pinggir jalan, yang orang-orang yang tidak layak dikasih baju itu dan mereka jadi masuk ke dalam pesta itu. Seperti itulah bahagianya menjadi murid Yesus. Kita yang tadinya bukan umat sekarang menjadi umat.
Kita yang cuma orang-orang di pinggir jalan, kita dipilih untuk pesta bersama dia di dalam kerajaannya. Wow, kalau kita sudah tahu betapa tidak layaknya kita tidak masuk hitungan. Tetapi sekarang ketika kita menjadi anak Tuhan, apakah kita juga bersedia untuk menjadi murid Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Artinya, dia mau membangkitkan murid-murid dari generasi kepada generasi. Saya sangat bangga menjadi murid Tuhan Yesus, karena saya mendapatkan harta surgawi. Kedua, dia memberikan kita identitas. Identitas kita adalah apa yang dia katakan, bukan apa yang dunia ini katakan. Yesus berkata, you are precious, you are honored, and I have loved you, and then you are precious. Entah itu Anda sekarang dalam keadaan sangat di posisi yang tinggi, atau Anda merasa Anda nggak ada apa-apanya, but you are precious, you are honored. Wow, luar biasa. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan identitas baru, saya yang tadinya merasa selalu masyarakat kelas 3, sekarang saya tahu bahwa saya adalah umat pilihan. Saya berharga dan saya mulia. Dia juga memberitahu kepada saya bahwa kita sebagai murid-muridnya di dunia ini tidak ditinggalkan yatim piatu. Kita tidak ditinggalkan powerless. Kita bukan cuma dipanggil terus disuruh kerja terus dikasih hukum-hukum, tidak. Kita ditinggalkan dan kita diberikan seorang penolong. Saya akan bacakan di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1, ya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah yang lebih luar biasa lagi. Kita dipanggil menjadi muridnya dan dikasih power. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan selalu menuntun kita semua dari hari ke hari, dari jam ke jam. Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa. Dan dia akan selalu mengingatkan kita apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Contohnya, sekarang Anda dan saya sedang mendengarkan sharing firman Tuhan. Ada ayat-ayat yang dibacakan, ada sharing yang diberitakan. Mungkin sekarang Anda, apa ya maksudnya ya, belum ngerti gitu. Tetapi 2 hari lagi, 3 hari lagi ketika Anda ada dalam masalah, ketika Anda menghadapi tantangan, Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah Anda dengar, pernah Anda baca di kamar sendirian. Dia akan mengingatkan ini ayatnya. Dan ketika kita drop, dia akan menghibur. Ketika kita kekurangan hikmat, dia akan memberikan hikmat kepada kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Dan ketika murid-murid diberikan Roh Kudus, mereka tidak pernah sama lagi seperti sebelumnya. Mereka berubah. Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya maju mundur menjadi Petrus yang sangat berani. Karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Anda dan saya diberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong, roh kebenaran, untuk menjadi sahabat sepanjang jalan. Dan dia adalah kuasa. Kuasa yang memampukan kita untuk menang dalam kehidupan ini. Untuk berani ketika orang lain takut, kita berani. Ketika orang lain ragu, kita kuat. Ketika orang lain begitu kebingungan, kita punya hikmat. Wow. Kemudian setelah itu, terus membaca Alkitab, terus berdoa setiap hari. Saya menemukan di Kejadian 12 ayat 3 ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan memberikan dia visi bahwa dia akan menjadi bapa dari sebuah bangsa yang besar. Dan saya seperti mendapatkan satu pemahaman bahwa Tuhan juga punya rencana yang besar dalam hidup saya. Saya bukan dipanggil untuk menjadi orang biasa-biasa, saya dipanggil untuk menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Lalu saya mulai bertanya, Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan? Saya baca lagi di Kejadian 15 ayat 5, saya bacakan ya. Saya baca di Kejadian 15 ayat 5. Waktu itu ceritanya Tuhan membawa Abraham keluar dari tendanya. Dan dia berkata kepada Abraham,
Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya terinspirasi dengan perjalanan Abraham. Waktu saya membaca ini, Tuhan memberikan saya visi bahwa saya pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak kita adalah bapak yang suka mengajak anak-anaknya untuk bermimpi. Abraham ditarik keluar dari tenda, and then dia bilang, look at the stars, counting the stars. What is that? Saya melihat saya orang biasa yang dipilih oleh Tuhan dan disebut sebagai umat pilihan, yang disebut berharga, yang di matanya mulia. Dan sekarang dia memberikan saya mimpi. Sejak kecil sebenarnya saya pemimpi. Saya sering membaca buku. Itu sebabnya saya punya banyak mimpi. Tetapi karena kehidupan yang begitu susah, mimpi-mimpi itu seperti mati. Dan ketika saya membaca Alkitab, Tuhan memberikan visi kepada muridnya. Dan saya tahu, buat saya pribadi, Tuhan memanggil saya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya ketika saya bekerja, saya tahu pekerjaan ini adalah satu tools, satu vehicle, satu motor yang saya akan gunakan untuk saya bisa mengalami janji Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, Tuhan memberikan saya etos kerja. Salah satunya saya mau Anda mencatat ya, nanti dibaca masing-masing pada saat devotion di rumah. Etos kerja yang Tuhan berikan kepada saya adalah di Mazmur 1 ayat 3. Whatsoever you do shall prosper. Apapun yang kamu lakukan akan berhasil. Tuhan memberikan saya kepercayaan diri. Kepercayaan diri saya bukan karena saya lulusan luar negeri, bukan karena saya anak orang kaya. Kepercayaan diri saya karena Tuhan bilang, kalau kamu renungkan firman-Ku, kalau kamu terus merenungkan firman-Ku, melakukannya, maka apapun yang kau buat akan berhasil. Saya jadi pede. Saya pede bahwa Tuhan yang bikin saya berhasil. Kemudian juga dia memberikan Kolose 3 ayat 23, yaitu apapun yang kamu lakukan, berbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan buat manusia. Jadi kalau saya kerja, bos saya nggak ngelihat, saya tetap kerja karena saya tahu Tuhan bos saya yang paling tinggi. Nah, dan saya kalau bikin goal, saya selalu goalnya besar karena saya tahu Tuhan mau saya menjadi go internasional. Tuhan mau saya bisa memberkati bangsa-bangsa. Jadi nggak mungkin goal saya kecil, goal saya pasti besar. Kemudian dia juga memberikan etos kerja di 2 Petrus 1 ayat 5. Yang di situ dibilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan kasih. Tambahkanlah kasih dalam apapun yang kamu lakukan. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya dari orang yang tadinya nggak pernah berpikir bahwa saya bisa berhasil dalam hidup ini, saya masuk dalam dunia penjualan. Saya mengalami perubahan dan transformasi cara berpikir. Saya mulai bekerja dengan etos yang sangat tinggi, dengan integritas, dengan cinta yang dari Tuhan. Akhirnya saya bisa menjadi seorang sales yang berprestasi sampai ke dunia internasional. Selama 28 tahun terakhir saya bekerja di dunia keuangan, dan saya adalah salah satu sales di dunia asuransi yang Tuhan percayakan untuk berkeliling ke lebih dari 50 negara. Karena waktu Tuhan kasih saya visi bangsa-bangsa, saya nggak pernah cerita orang, saya malukan. Aduh, bangsa-bangsa, keluar negeri aja nggak pernah. Tapi Tuhan tahu ya apa yang ada di hati kita. Dan Tuhan memberikan saya sebuah pekerjaan yang memungkinkan saya untuk berkeliling dunia. Sehingga sekarang saya udah ngerti apa itu bangsa-bangsa. Nah, ketika itu sudah terjadi, Tuhan memberikan saya size bahwa apapun pekerjaan yang aku kerjakan, aku akan go internasional, aku akan menjadi speaker internasional, penulis buku yang bukunya dijual secara internasional. Semua itu datangnya dari kepercayaan yang diberikan oleh firman Tuhan. Kepercayaan diriku adalah Mazmur 1 ayat 3. Whatsoever you do shall prosper. Karena kau mencintai firman-Ku, kau merenungkannya siang dan malam. Apakah saya selalu berhasil? Enggak. Ada banyak sekali kesalahan dan kegagalan yang saya buat dalam pekerjaan. Saya prospek, nasabahnya nggak beli.
saya dimarah-marahin klien juga ada. Tetapi Tuhan memberikan saya satu etos kerja. Bekerjalah untuk belajar. Bekerjalah untuk menjadi lebih baik. Berubahlah dari baik, kamu menjadi berkenan, dan kamu menuju kepada kesempurnaan. Dan Tuhan memberikan kita murid-muridnya satu roh hikmat, Roh Kudus menghibur kita pada saat kita gagal, pada saat kita jatuh. Dia memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit lagi. Nah, inilah sukacita yang datang kepada kita sebagai murid Tuhan. Pertama, kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi muridnya. Kita tidak layak, tetapi Dia yang melayakkan kita. Yang kedua, kita diberikan identitas, dan identitas yang Dia berikan bukan yang dari dunia ini. Yang ketiga, kita diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus turun kepada kita, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada kekuatan kita. Dan Dia akan selalu menghibur kita. Kita tidak perlu penghiburan yang dari dunia ini, karena Roh Kudus akan selalu menghibur kita. Ada persekutuan dengan saudara-saudara seiman, ada keluarga besar, gereja Tuhan yang akan selalu menjadi tempat kita dikuatkan kembali. Kemudian yang keempat, Dia memberikan visi, Dia memberikan mimpi, dan apapun mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan menuntun kita step by step untuk mencapainya. Tuhan memberikan kita visi untuk melakukan kehendak-Nya. Dan yang kelima, Tuhan memberikan kita sebuah mandat yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa menjadi muridku. Kita dipanggil untuk menjadi murid yang akan memuridkan kembali. Membawa orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid yang bisa diandalkan. Ada 2,9 miliar orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka murid Tuhan? Apakah tanda-tandanya bahwa kita adalah murid Tuhan? Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia akan menyangkali dirinya dan memikul salibnya. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan hari ini kepada saudara-saudariku semua, Roh Kudus akan terus mengajarkan kembali, mengingatkan kembali. Di dunia ini, kita hidup sebagai murid Tuhan. Dan saya percaya, kita akan mengalami perubahan demi perubahan yang membuat kita semakin tidak sama dengan dunia ini. Dan Tuhan mau kita bercahaya dalam kegelapan. Tuhan mempunyai satu mindset yang luar biasa. Di mana ada kegelapan, kitalah yang akan membawa terang. Di mana ada keputusasaan, kitalah yang membawa harapan. Betapa kuatnya murid-murid itu yang diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Anda tidak sendirian. Kita mendapatkan harta yang sangat berharga, dipilih untuk menjadi muridnya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Semoga firman Tuhan ini terus bergaung dan mengingatkan Anda semua bahwa Tuhan sudah memilih Anda dan Anda adalah orang yang sangat spesial. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk saudara-saudariku yang ada di rumah mereka masing-masing, untuk firman Tuhan ini betul-betul masuk ke dalam hati mereka, Tuhan. Dan mereka yang sudah Kau pilih untuk menjadi murid-Mu, Engkau yang akan memperlengkapi mereka. Engkau yang akan membangkitkan mereka pada waktunya untuk bercahaya di tengah-tengah kegelapan, untuk membawa terang-Mu di tengah-tengah kebingungan dunia ini. Bapa, 12 murid-Mu bersama Rasul Paulus waktu itu betul-betul mengalami kehidupan yang nyata bersama-Mu. Tetapi kami sekarang juga mengalami kekayaan yang luar biasa. Kami hidup di zaman yang luar biasa. Kami hidup di generasi di mana kasih karunia-Mu dicurahkan begitu hebat. Dan kami diberikan Roh Kudus yang akan mengajarkan kami segala sesuatu sepanjang jalan. Dan kami tahu, walaupun secara fisik Engkau tidak bersama-sama dengan kami di dunia ini, tetapi Roh-Mu begitu nyata. Roh-Mu begitu real bagi kami, Tuhan. Dan aku berdoa supaya setiap kami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Sehingga kami semakin hari semakin ditransform dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Dan kami melakukan apa yang Kau mau untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam generasi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, di sini kita akan masuk ke dalam doa. Pokok doa yang akan kita doakan yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada perkuliahan, dan ketiga ada kesatuan JPMKI. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan mendoakan untuk kesehatan. Tuhan, kesehatan di negeri kami, juga Engkau melihat COVID-19 ini juga Tuhan, sudah 1 tahun berada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu menutup bungkus setiap kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, menjauhkan kami semua Tuhan daripada segala sakit penyakit, daripada segala kuasa maut dan mara bahaya. Bapa di surga, jikalau Engkau lihat juga ada yang sedang sakit di antara kami yakin percaya Tuhan, kami imani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan segala sakit penyakit disembuhkan. Bapa di surga, kami yakin percaya juga Tuhan, Engkau melawat setiap di antara kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan Bapa di surga, sertai kami selalu, tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Kiranya juga pandemi COVID-19 ini juga Tuhan segera berakhir sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan untuk perkuliahan kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu melawat kami dalam setiap perkuliahan kami. Tuhan, buat apa yang kami kerjakan berhasil Bapa di surga. Sertai kami selalu Tuhan di setiap pendidikan kami. Jangan sampai kami salah langkah, salah jalan Bapa di surga. Tuhan, dalam proses pendidikan kami juga Tuhan, proses perkuliahan kami, kiranya Tuhan, kami akan berusaha Tuhan sebisa kami, tetapi kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa di surga. Kami berserah kepadamu Tuhan, agar kami bisa mendapat nilai yang terbaik, bisa lulus lebih cepat Bapa di surga, agar kami bisa mendapat hasil yang memuaskan. Begitu juga Bapa di surga, kami berdoa untuk kesatuan JPMKI, Tuhan sertai kami selalu. Tuhan, buat berhasil apa yang sedang kami kerjakan. Tuhan, memberkati para pelayan di JPMK ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat Tuhan telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita bersyukur kita boleh diberkati hadirat Tuhan, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati Engkau dalam ibadah ini. Engkau hadir, firman-Mu jadi berkat buat kami semua. Terima kasih semua yang melayani. Berkati semua kami yang mengambil bagian. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat-Mu. Saudaraku, angkat tangan-Mu, terima berkat Allah. Allah Bapa di surga mencurahkan segala kebaikan-Nya. Engkau tidak akan kekurangan makan. Bakul-Mu diberkati. Diberkatilah pelajaran-Mu, studimu. Diberkatilah pelayananmu, diberkati usahamu. Yesus Kristus mengasihi engkau, mencurahkan damai sejahtera yang melebihi diberikan dunia ini. Dan Roh Kudus, Roh yang penuh kuasa, Roh penolong, Roh penghibur, memberikan hikmat menyertai engkau dari sekarang sampai merata. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Through you, I can do